serta para korban penipuan yang giveaway. Saya udah lama, dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerak. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah, sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan DM masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung ya. Iya, mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya, cuman terkadang saya tuh ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang seblak, yang 100.000 per harinya dia tuh minjem. Nah, selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah, sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi, kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu saya berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah, sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Nah, ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat. Dan kalian juga, saya pun tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BAP, saya bilang, waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa. Tapi ya dari mereka ya, saya di sini sekarang. Itu dia. Bang, penegasan Bang, penipuannya apa dan Bang Bayu sendiri kerugiannya berapa? Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS juga ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Bayu, total ada berapa korban total yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya flash sekali aja, DM saya ya beserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin, ya sudahlah. Akhirnya saya pending. Nah, yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya tersangka yang sama atau gimana Bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja Mas Bayu korban-korban sendiri? Oh, dari mana? Dari Bandung. Bandung juga. Sulawesi. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga, maksudnya bukan BAP. Itu lakukan, kita bikin laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam lidik ya, dalam lidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, yaitu ya, setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan hukum melakukan manipulasi penciptaan, berubah, menghilangkan, pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yaitu pasal 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan, karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Nah, mungkin ini nih yang kemarin nih yang saya pernah ini ya, ini WhatsApp mereka dari sesimpel seperti ini sebenarnya. Jadi dari semua ini mereka tuh ngirim ke saya
yang kadang-kadang saya tidak gubris, cuman saya bingung gimana cara saya berhentinya. Udah segala cara di penjara udah cuman lama kalau kelamaan kasihan mereka. Akhirnya ya sudah, hari ini saya di sini. Dari keterangan polisi ini termasuk sindikat atau gimana, Bang? Kan berapa Mas Bayang? Yang dilaporkan mereka. Total yang dilaporkan. Saya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti nih semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita ganti lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 31, mungkin ada 100 juta lebih kali. Oke, kerugian ini kan sempat bilang bahwa banyak dana. Kenapa? Kerugian Bang. Kerugian sendiri ya. Saya kerugian uang ke nama. Lebih ke nama aja. Lebih ke nama, sama kemarin saya ganti ya. Itu. Ganti. Mas Baim tadi Saya nggak bisa sebutin nggak ya. tadi kan sempat bilang banyak rekening dari pelaku. Mungkin ini sindikat atau bagaimana, Bang? Pasti sindikat, karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget, ada sekitar 20-30an, udah pasti pemain. Mas Baim, mungkin ada salah satu kronologi sampai akhirnya korban bisa mengeluarkan dana besar itu awalnya apa yang dijanjikan? Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23. Yang terkadang itu kayak dihipnotis ya. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Alfamart, Indomaret, Teller. Nggak tahu kenapa mereka transfer terus, saya juga bingung. Bang Baim, berarti setiap orang dijanjikan apa? Nominal yang lebih besar. Nominal yang lebih Ketika besar. transfer sekian nanti dilipatkan ganda. setiap orang sekitar kena berapa, misal 10 juta, 20 juta dan Beda-beda. Yang tadi saya yang kemarin di ngadu itu yang paling gede itu 31, 23, dan itu dari tukang seplak. Habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada pekerjaan. Loh, saya bilang uangnya dapat dari mana? Pinjam kanan kiri. Loh, sekarang gimana? Udah lunas, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Tukang seplak sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah, kalau saya nggak gerak siapa lagi ya? Saya bilang untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi, karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin, karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya, seperti kemarin juga sudah mencatat yang 140 juta itu. Mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin, dan saya pun mau segera ketangkep semuanya, karena saya percaya polisi pasti peduli sama mereka semua. Mas Baim, ini kan kasus penipuan nggak sekali dua kali ya, dan terus berkembang gitu, ada aja korbannya. Sempat terpikir nggak sih untuk sementara berhenti giveaway dulu, berbagi dulu mungkin? Saya udah berhenti. Sudah berhenti, Mas? Berhentinya dalam arti saya nggak pernah lagi, karena itu video-video lama dari tahun 2018. Alasannya berhenti sendiri, apakah salah satunya karena kasus ini kah atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah ngatur yang gitu-gitunya sih. Tertib Iya. ke depannya ada langkah apa Mas? Misalkan ini kan nggak berhenti di sini nih, penipuannya dia. kalau lagi dan ada lagi, Itu yang sebenarnya saya gimana? masih mikir ya, langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap. Saya sampai kasih lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang nggak mau, udah penjarain aja, saya bilang. Karena saya bilang kapan jeraknya. Tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu, tetap banyak. Itu pertanyaan sebenarnya yang bagus. Saya bilang setelah ini gimana ya? Tapi yang penting kita melakukan tahapannya dulu deh. Kasihan mereka, mudah-mudahan uangnya balik. Mungkin ngasih imbauan nggak ke masyarakat kalau udah nggak ada giveaway gitu Mas? Sudah berkali-kali saya di semua platform media sosial, Instagram, TikTok, saya bilang jangan percaya ya. Kalau memang ada giveaway dari saya nggak pernah minta 1 rupiah pun. Mau itu pajak atau nggak segala, nggak ada. Saya itu kasih semuanya. Dan kalau ini kalau diminta bayaran itu udah pasti nipu. Tapi sebelumnya pernah ada buat giveaway itu sendiri nggak sih? Maksudnya? Ada pernah membuat sebuah giveaway sendiri, akhirnya kan ada Acara oknum. TV saya ada, acara TV ada. Jadi mereka itu sudah mulai menipu ketika acara TV ada. Jadi semua waktu itu saya bekerja sama dengan Trans ya. Dia itu foto apa sih namanya, name card atau nggak apa gitu ya. Nih saya dari sini nih, saya dari Indonesia Giveaway. Mau dong ini. Jadi dikasih lihat semuanya. Dan nama-namanya benar semua yang bekerja waktu itu. Jadi emang oknumnya lumayan profesional. Kak Baim, respon dari Kak Paula gimana? Kan Kak Baim jalan sendiri, apa tanggapannya dia, apa supportnya apa sih? Paula
tadinya berpikiran perlu atau tidak, tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia pikir iya kayaknya kamu harus deh ke polisi, nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Akhirnya udah, saya seharusnya besok ke Pekanbaru, akhirnya saya sekarang sini. Kalau emang besok diperlukan juga saya di sini, ya saya di sini. Mas Boy berarti bisa dibilang permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? 5 tahun. 5 tahun dan nggak pernah berhenti. Permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? Banget, iya banget. Mas Bayu. 5 tahun dan itu terus ada. Dan saya selama 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang ini sih. 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya. Mana sih ini buktinya, saya bilang. Kadang-kadang orang kan bohongnya dan tiba-tiba bukti semuanya ada. Nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini. Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkan yang benar. Mas Bayu tadi kan sempat disinggung akhirnya ke polisi lagi dan sempat trauma, maksudnya gimana tuh Mas? Ya sebenarnya kan ya tahu sendirilah. Tapi ya bukannya trauma, sebenarnya lebih ke arah apa ya, waktu, bukan trauma sih, lebih ke arah waktu, tenaga. Trauma itu dalam arti apa ya, kiasan kayak waktu, tenaga. Tapi dalam arti saya tahu kok apa yang kita lakukan ini polisi melakukan yang terbaik apapun itu. Jadi buat saya nggak ada masalah dan mudah-mudahan emang semuanya terselesaikan. Lanjutnya kapan nih Bang kira-kira prosesnya? Kenapa? Lanjutnya kapan? Lanjutannya. Lanjutannya kita serahkan semua. Tapi masih buka pengaduan nggak sih? Siapa tahu masih ada korban-korban di luar sana yang... Iya, saya mau tetap buka pengaduan. Kalau saya bilang ya mudah-mudahan sih dengan ada seperti itu ya kelar ya. Tapi ya kita mau lihat masih banyak masih ya saya pasti lebih mencari lagi sih. Kayaknya sih masih banyak banget. Dan kita akan kumpulin, mudah-mudahan ketangkap semuanya. Lewat apa buka pengaduan yang Mas? DM Saya atau? dari DM. Oh, DM. Dan terkait yang di Polres Selatan sendiri seperti apa sih dari Ibu? Kalau saya itu doain aja yang terbaik, insya Allah aman semuanya ya. Doain yang terbaik aja. Terus mengupayakan perdamaian atau Apa? Doain yang terbaik aja. Saya nggak bisa komen di situ. Mau ketawa-tawa semua. Niat banget ya. Oke, boleh minta itunya nggak? Apa tuh? Nomor laporannya mungkin Oh, boleh. atas nama. Ya. Serta para korban penipuan yang giveaway. Saya udah lama dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerak. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung ya. Iya, mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya, cuman terkadang saya tuh ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang seblak, yang 100.000 per harinya dia tuh pinjem. Nah selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi, kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu kayak berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Nah ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat dan kalian juga. Saya pun tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BAP, saya bilang, aduh waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa. Tapi ya bagi mereka ya, saya di sini sekarang, itu dia. Bang, penegasan Bang, penipuannya apa dan Bang Bayu sendiri kerugiannya berapa? Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok,
dan juga SMS gitu ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Boim, total ada berapa korban total yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya flash sekali aja, DM saya ya beserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin, ya sudahlah. Akhirnya saya pending. Nah, yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya tersangka yang sama atau gimana bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja Mas Boim korban-korban sendiri? Oh, dari mana? Dari Bandung. Bandung juga. Sulawesi. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga, maksudnya bukan BAP. Itu melakukan, kita bikin laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam lidik ya, dalam lidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, yaitu ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan non-hukum melakukan manipulasi penciptaan, berubah, menghilangkan, pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Itu pasal 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud. Pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan, karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Nah, mungkin ini nih yang kemarin nih yang saya pernah ini ya, ini WhatsApp mereka. Dari sesimpel seperti ini sebenarnya. Jadi dari semua ini mereka tuh ngirim ke saya. Yang kadang-kadang saya tidak gubris, cuman saya bingung gimana cara saya berhentiin ya. Udah segala cara di penjara, udah cuman lama-kelamaan kasihan mereka. Akhirnya ya sudah, hari ini saya di sini. Dari keterangan polisi ini termasuk sindikat atau gimana bang? Berapa Mas Boim? Yang dilaporkan mereka? Total yang dilaporkan. Saya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti nih semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita ganti lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 31, mungkin ada 100 juta lebih kali. Oke, kerugian Kenapa? Kerugiannya bang? Kerugian sendiri Saya lebih ke nama. lebih ke nama aja. Lebih ke nama, sama kemarin saya ganti ya. Itu. Ganti. Mas Boim tadi, Saya nggak bisa sebutin nggak enak. tadi kan sempat bilang banyak rekening dari pelaku. Mungkin ini sindikat atau bagaimana Bang? Pasti sindikat, karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget, ada sekitar 20-30an. Udah pasti pemain. Mas Boim, mungkin ada salah satu kronologi sampai akhirnya korban bisa mengeluarkan dana besar itu, awalnya apa yang dijanjikan? Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23. Yang terkadang itu kayak dihipnotis ya. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Box Alfamart, Indomaret, Teller. Nggak tahu kenapa mereka transfer terus, saya juga bingung. Bang Baim, berarti setiap orang dijanjikan apa? Nominal yang lebih besar. Nominal yang lebih Ketika besar. transfer sekian nanti dilipatkan DMDL. setiap orang sekitar kena berapa, misal 10 juta, 20 juta dan Beda-beda. Yang tadi saya yang kemarin di ngadu itu yang paling gede itu 31, 23, dan itu dari tukang seplak. Habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada pekerjaan. Terus saya bilang uangnya dapat dari mana? Pinjam kanan kiri. Loh sekarang gimana? Udah lunas, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Kalau saya bilang sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah, kalau saya nggak gerak siapa lagi ya? Saya bilang untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi, karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin
karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya, seperti kemarin juga sudah mencatat yang 140 juta itu. Mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin, dan saya pun mau segera ketangkep semuanya karena saya percaya polisi masih peduli sama mereka semua. Mas Boim, ini kan kasus penipuan nggak sekali dua kali ya, dan terus berkembang gitu, ada aja korbannya. Sempat terpikir nggak sih untuk sementara berhenti giveaway dulu, berbagi dulu mungkin? Saya udah berhenti. Sudah berhenti, Mas? Berhentinya dalam arti saya nggak pernah lagi, karena itu video-video lama dari tahun 2018. Alasannya berhenti sendiri, apakah salah satunya karena kasus ini kah atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah ngatur yang gitu-gitunya sih. Artinya Iya. ke depannya ada langkah apa Mas? Misalkan ini kan nggak berhenti di sini nih, penipuannya dia. kalau lagi dan ada lagi, Itu yang timnya sebenarnya saya gimana? masih mikir ya, langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap. Saya sampai kasih lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang nggak mau, udah penjarain aja saya bilang, karena saya bilang kapan jeraknya. Tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu, tetap aja. Itu pertanyaan sebenarnya yang bagus. Saya bilang setelah ini gimana ya? Tapi yang penting kita melakukan tahapannya dulu deh. Kasihan mereka, mudah-mudahan uangnya balik. Mungkin ngasih imbauan nggak ke masyarakat kalau udah nggak ada giveaway gitu Mas? Sudah berkali-kali saya di semua platform media sosial, Instagram, TikTok, saya bilang jangan percaya ya. Kalau memang ada giveaway dari saya nggak pernah minta 1 rupiah pun. Mau itu pajak atau nggak segala, nggak ada. Saya itu kasih semuanya. Dan kalau ini kalau diminta bayaran itu udah pasti nipu. Tapi sebelumnya pernah ada buat giveaway itu sendiri nggak sih? Maksudnya? Ada pernah membuat sebuah giveaway sendiri, akhirnya kan ada Acara oknum. TV saya ada, acara TV ada. Jadi mereka itu sudah mulai menipu ketika acara TV ada. Jadi semua waktu itu saya bekerja sama dengan Trans ya. Dia itu foto apa sih namanya, name card atau nggak apa gitu ya. Nih saya dari sini nih, saya dari Indonesia Giveaway. Mau dong ini. Jadi dikasih lihat semuanya. Dan nama-namanya benar semua yang bekerja waktu itu. Jadi emang oknumnya lumayan profesional. Kabaim, respon dari Kak Paula gimana? Kan Kabaim jalan sendiri apa? Tanggapannya dia apa? Supportnya apa sih? Paula tadinya berpikiran perlu atau tidak, tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia pikir dia kayaknya kamu harus deh ke polisi, nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Akhirnya udah, saya seharusnya besok ke Pekanbaru, akhirnya saya sekarang kesini. Kalau emang besok diperlukan juga saya di sini, ya saya kesini. Mas Boim, berarti bisa dibilang berapa lama permasalahan sih, Mas ini cukup mengganggu aktivitas ya? 5 tahun. 5 tahun dan nggak pernah berhenti. Permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas berarti? Banget ya, iya banget. Mas Bayam. 5 tahun dan itu terus ada. Dan saya selama 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang ini sih. 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya. Mana sih ini buktinya, saya bilang. Kadang-kadang orang kan bohongnya dan tiba-tiba bukti semuanya ada. Nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini. Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkan yang benar. Mas Bayam, tadi kan sempat disinggung akhirnya ke polisi lagi dan sempat trauma, maksudnya gimana tuh Mas? Ya sebenarnya kan ya tahu sendirilah. Tapi ya bukannya trauma, sebenarnya lebih ke arah waktu, bukan trauma sih, lebih ke arah waktu, tenaga. Trauma itu dalam arti kiasan kayak waktu, tenaga. Tapi dalam arti saya tahu kok apa yang kita lakukan ini polisi melakukan yang terbaik apapun itu. Jadi buat saya nggak ada masalah dan mudah-mudahan emang semuanya terselesaikan. Lanjutnya kapan nih Bang kira-kira prosesnya? Kenapa? Lanjutnya kapan? Lanjutannya. Lanjutannya kita serahkan semua. Tapi masih buka pengaduan nggak sih? Siapa tahu masih ada korban-korban di luar sana yang... Iya, saya mau tetap buka pengaduan. Kalau saya bilang ya mudah-mudahan sih dengan ada seperti ini udah kelar ya. Tapi ya kita mau lihat masih banyak nggak sih? Masih ya saya pasti lebih mencari lagi sih. Kayaknya sih masih banyak banget. Dan kita akan kumpulin, mudah-mudahan ketangkap semuanya. Lewat apa buka pengaduan yang Mas Bayam? DM Saya atau? dari DM. Oh, DM. Sebenarnya terkait yang di Polres Selatan sendiri seperti apa sih doain? Kalau saya itu doain aja yang terbaik, insya Allah aman semuanya ya. Doain yang terbaik aja. Masih terus mengupayakan perdamaian atau Apa? Doain yang terbaik aja. Saya nggak bisa komen di sini. Boleh ketawa-tawa semua. Niat banget. Ya. Oke, boleh minta ininya nggak? Apa tuh? Nomor laporannya mungkin? Oh, boleh. Atas nama mungkin Ya. Beserta para
korban penipuan yang giveaway. Saya udah lama, dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerak. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah, sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya itu kadang-kadang bingung ya. Iya, mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya, cuman terkadang saya itu ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang seblak, yang 100.000 per harinya dia pinjem. Nah, selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah, sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi, kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu saya berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah, sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Nah, ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat. Dan kalian juga, saya pun tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BAP, saya bilang, aduh, waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa. Tapi ya bagi mereka ya, saya di sini sekarang, itu dia. Bang, penegasan Bang, penipuannya apa dan Bang Bayu sendiri kerugiannya berapa? Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS gitu ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Bayu, total ada berapa korban total yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya blast sekali aja, DM saya ya beserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin, ya sudahlah. Akhirnya saya pending. Nah, yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya kerugian uangnya tersangka yang sama atau gimana Bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja Mas Bayu korban-korban sendiri? Oh, dari mana? Dari Bandung. Bandung juga. Sulawesi. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga, maksudnya bukan BAP. Itu lakukan, kita bikin laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam lidik ya, dalam lidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, yaitu ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan menurut hukum melakukan manipulasi penciptaan, berubah, menghilangkan, pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yaitu pasal 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan, karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Nah, mungkin ini nih yang kemarin nih yang saya pernah ini ya, di WhatsApp mereka. Dari sesimpel seperti ini sebenarnya. Jadi dari semua ini mereka tuh ngirim ke saya
yang kadang-kadang saya tidak gubris, cuman saya bingung gimana cara saya berhentiinnya. Udah segala cara, di penjara udah, apa udah, cuma lama kelamaan kasihan mereka. Akhirnya ya sudah, hari ini saya di sini. Bang, dari keterangan polisi ini termasuk sindikat atau gimana, Bang? Kan berapa Mas Baim? Yang dilaporkan mereka. Total yang dilaporkan. Saya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti nih semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita ganti lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 30, mungkin ada 100 juta lebih kali. Oke, kerugian Tadi kan sempat bilang bahwa banyak dana Kenapa? Kerugian berapa, Bang? kerugian sendiri berapa? Saya Akumulasi kerugian lebih uang. ke nama. Lebih ke nama aja. Lebih ke nama, sama kemarin saya ganti ya. Ah, Saya itu. ganti. Mas Baim tadi Saya nggak bisa sebutin nggak enak. Bang Baim, tadi kan sempat bilang banyak rekening dari pelaku. Mungkin ini sindikat atau bagaimana, Bang? Pasti sindikat, karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget, ada sekitar 20-30an. Udah pasti pemain. Mas Baim, Bang Baim. mungkin ada salah satu kronologi sampai akhirnya korban bisa mengeluarkan dana besar itu awalnya apa yang dijanjikan? Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23. Yang terkadang itu kayak dihipnotis ya. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Alfamart, Indomaret, Teller. Nggak tahu kenapa mereka transfer terus, saya juga bingung. Bang Baim, berarti setiap orang Dijanjikan apa? Nominal yang lebih besar. Nominal yang lebih Ketika besar. transfer sekian nanti dilibatkan ganda. setiap orang sekitar kena berapa, misal 10 juta, 20 juta, dan akhirnya Beda-beda. Yang tadi saya yang kemarin di ngadu itu yang paling gede itu 31, 23, dan itu dari tukang seplak. Habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada pekerjaan. Terus saya bilang uangnya dapat dari mana? Pinjam kanan kiri. Loh sekarang gimana? Udah lunas, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Tukang seplak sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah, kalau saya nggak gerak siapa lagi ya? Saya bilang untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi, karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin, karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya, seperti kemarin juga sudah mencatat yang 140 juta itu. Mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin, dan saya pun mau segera ketangkep semuanya, karena saya percaya polisi masih peduli sama mereka semua. Mas Baim, ini kan kasus penipuan nggak sekali dua kali ya, dan terus berkembang gitu, ada aja korbannya. Sempat terpikir nggak sih untuk sementara berhenti giveaway dulu, berbagi dulu mungkin? Saya udah berhenti. Sudah berhenti, Mas? Berhentinya dalam arti saya nggak pernah lagi, karena itu video-video lama dari tahun 2018. Alasannya berhenti sendiri, apakah salah satunya karena kasus ini kah atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah ngatur yang gitu-gitunya sih. Tertib ke depannya ada langkah apa Mas? Misalkan ini kan nggak berhenti di sini nih, penipuannya dia. kalau lagi-lagi dan ada lagi, Itu yang timnya sebenarnya saya gimana? masih mikir ya, langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap. Saya sampai kasih lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang nggak mau, udah penjarain aja saya bilang, karena saya bilang kapan jeraknya. Tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu, tetap aja. Itu pertanyaan sebenarnya yang bagus. Saya bilang setelah ini gimana ya? Tapi yang penting kita melakukan tahapannya dulu deh. Kasihan mereka, mudah-mudahan uangnya balik. Mungkin ngasih imbauan nggak ke masyarakat kalau udah nggak ada giveaway gitu Mas? Sudah berkali-kali saya di semua platform media sosial, Instagram, TikTok, saya bilang jangan percaya ya. Kalau memang ada giveaway dari saya nggak pernah minta 1 rupiah pun. Mau itu pajak atau nggak segala, nggak ada. Saya itu kasih semuanya. Dan kalau diminta bayaran itu udah pasti nipu. Tapi sebelumnya pernah ada buat giveaway itu sendiri nggak sih? Maksudnya? Ada pernah membuat sebuah giveaway sendiri, akhirnya kan ada Acara oknum. TV saya ada, acara TV ada. Jadi mereka itu sudah mulai menipu ketika acara TV ada. Jadi semua waktu itu saya bekerja sama dengan Trans ya. Dia itu foto namanya name card atau nggak apa gitu ya. Nih saya dari sini nih, saya dari Indonesia Giveaway. Mau dong ini. Jadi dikasih lihat semuanya. Dan nama-namanya benar semua yang bekerja waktu itu. Jadi emang oknumnya lumayan profesional. Bang Baim, respon dari Kak Paula gimana? Kan Bang Baim jalani sendiri tanggapannya dia apa? Supportnya apa sih? Paula
tadinya berpikiran perlu atau tidak, tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia pikir dia kayaknya kamu harus deh ke polisi, nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Akhirnya udah, saya seharusnya besok ke Pekanbaru, akhirnya saya sekarang sini. Kalau emang besok diperlukan juga saya di sini, ya saya ke sini. Mas Boy berarti bisa dibilang permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? 5 tahun. 4 tahun. 5 tahun dan nggak pernah berhenti. Permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? Banget, iya banget. Mas Bayu. 5 tahun dan itu terus ada. Dan saya selama 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang ini sih. 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya. Mana sini buktinya, saya bilang. Kadang-kadang orang kan bohong ya, dan tiba-tiba bukti semuanya ada. Nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini. Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkan yang benar. Mas Bayu tadi kan sempat disinggung akhirnya ke polisi lagi dan sempat trauma, maksudnya gimana tuh Mas? Ya sebenarnya kan ya tahu sendirilah. Tapi ya bukannya trauma, sebenarnya lebih ke arah waktu, bukan trauma sih, lebih ke arah waktu, tenaga. Trauma itu dalam arti kiasan kayak waktu, tenaga. Tapi dalam arti saya tahu kok apa yang kita lakukan ini polisi melakukan yang terbaik apapun itu. Jadi buat saya nggak ada masalah dan mudah-mudahan emang semuanya terselesaikan. Lanjutnya kapan nih Bang kira-kira prosesnya? Kenapa? Lanjutnya kapan? Lanjutannya. Lanjutannya kita serahkan semua. Tapi masih buka pengaduan nggak sih? Siapa tahu masih ada korban-korban di luar sana yang... Iya, saya mau tetap buka pengaduan. Kalau saya bilang ya mudah-mudahan sih dengan ada seperti itu ya kelar ya. Tapi ya kita mau lihat masih banyak masih ya saya pasti lebih mencari lagi sih. Kayaknya sih masih banyak banget. Dan kita akan kumpulin, mudah-mudahan ketangkap semuanya. Lewat apa buka pengaduan yang Mas? DM Saya atau? dari DM. DM. Dan terkait yang di Polres Selatan sendiri seperti apa sejauh ini? Kalau saya itu doain aja yang terbaik, insya Allah aman semuanya ya. Doain yang terbaik aja. Tapi yang mengupayakan perdamaian atau Apa? Doain yang terbaik aja. Saya nggak bisa komen di situ. Boleh ketawa-tawa semua. Niat banget. Ya. boleh minta itunya nggak? Apa tuh? Nomor laporannya mungkin Boleh. atas nama Ya. Beserta para korban penipuan yang giveaway. Saya udah lama dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerak. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung ya. Iya, mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya, cuman terkadang saya tuh ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang seblak, yang 100.000 per harinya dia tuh minjem. Nah selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi, kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu kayak berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Nah ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat dan kalian juga. Saya pun tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BAP, saya bilang, waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa. Tapi ya bagi mereka ya, saya di sini sekarang, itu dia. Bang, penegasan Bang, penipuannya apa dan Bang Bayu sendiri kerugiannya berapa? Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok.
dan juga SMS gitu ya, penipuannya dari sana semuanya. Mas Boim, total ada berapa korban total yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya flash sekali aja, DM saya ya beserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin, ya sudahlah. Akhirnya saya pending. Nah yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya kerugian uangnya tersangka yang sama atau gimana bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja Mas Boim korban-korban sendiri? Oh, dari mana? Dari Bandung. Bandung juga. Sulawesi. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga, maksudnya bukan BAP. Itu lakukan, kita bikin laporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam lidik ya, dalam lidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, yaitu ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan berhukum melakukan manipulasi penciptaan, berubah, menghilangkan, pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yaitu pasal 1 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan, karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Nah mungkin ini yang kemarin nih yang saya pernah ini ya, ini WhatsApp mereka dari sesimpel seperti ini sebenarnya. Jadi dari semua ini mereka tuh ngirim ke saya, yang kadang-kadang saya tidak gubris, cuman saya bingung gimana cara saya berhentiin ya. Udah segala cara di penjara, udah cuma lama kelamaan kasihan mereka. Akhirnya ya sudah, hari ini saya di sini. Dari keterangan polisi ini termasuk sindikat atau gimana bang? Kan berapa Mas Boim? Yang dilaporkan mereka? Total yang dilaporkan. Saya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti nih semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita ganti lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 31, mungkin ada 100 lebih kali. Oke, kerugian Tadi kan sempat bilang bahwa banyak dana. Kenapa? kerugian uangnya bang? kerugian sendiri berapa? Saya kerugian lebih uang. ke nama. Lebih ke nama aja. Lebih ke nama, sama kemarin saya ganti ya. Ah, itu. Ganti. Mas Boim tadi, Saya nggak bisa sebutin nggak ya. Bang Baim, tadi kan sempat bilang banyak rekening dari pelaku. Mungkin ini sindikat atau bagaimana Bang? Pasti sindikat, karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget, ada sekitar 20-30an. Udah pasti pemain. Mas Boim, Bang Baim. mungkin ada salah satu kronologi sampai akhirnya korban bisa mengeluarkan dana besar itu, awalnya apa yang dijanjikan? Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23. Yang terkadang itu kayak dihipnotis ya. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Alfamart, Indomaret, Teller. Nggak tahu kenapa mereka transfer terus. Saya juga bingung. Bang Baim, berarti setiap orang Dijanjikan apa? Nominal yang lebih besar. Nominal yang lebih Ketika besar. transfer sekian nanti dilipatkan di MDL. setiap orang sekitar kena berapa, misal 10 juta, 20 juta, dan akhirnya Beda-beda. Yang tadi saya yang kemarin di ngadu itu yang paling gede itu 31, 23, dan itu dari tukang seplak. Habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada pekerjaan. Terus saya bilang uangnya dapat dari mana? Pinjam kanan kiri. Loh sekarang gimana? Udah lunas, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Tukang seplak sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah, kalau saya nggak gerak siapa lagi ya? Saya bilang untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi, karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin
karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya, seperti kemarin juga sudah mencatat yang 140 juta itu. Mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin dan saya pun mau segera ketangkep semuanya karena saya percaya polisi masih peduli sama mereka semua. Mas Boim, ini kan kasus penipuan nggak sekali dua kali ya dan terus berkembang gitu, ada aja korbannya. Sempat terpikir nggak sih untuk sementara berhenti giveaway dulu, berbagi dulu mungkin? Saya udah berhenti. Sudah berhenti? Berhentinya dalam arti saya nggak pernah lagi karena itu video-video lama dari tahun 2018. Alasannya berhenti sendiri, apakah salah satunya karena kasus ini kah atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah ngatur yang gitu-gitunya sih. Tim ke depannya ada langkah apa mas? Misalkan ini kan nggak berhenti di sini nih, penipuannya kalau lagi dan ada lagi, itu yang sebenarnya timnya saya gimana? masih mikir ya, langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap, saya sampai kasih lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang nggak mau, udah penjarain aja saya bilang, karena saya bilang kapan jeraknya. Tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu, tetap aja. Itu pertanyaan sebenarnya bagus. Saya bilang setelah ini gimana ya? Tapi yang penting kita melakukan tahapannya dulu deh. Kasihan mereka, mudah-mudahan uangnya balik. Mungkin ngasih imbauan nggak ke masyarakat kalau udah nggak ada giveaway gitu mas? Sudah berkali-kali saya di semua platform media sosial, Instagram, TikTok, saya bilang jangan percaya ya. Kalau memang ada giveaway dari saya nggak pernah minta 1 rupiah pun. Mau itu pajak atau nggak segala, nggak ada. Saya itu kasih semuanya. Dan kalau ini kalau diminta bayaran itu udah pasti itu. Tapi sebelumnya pernah ada buat giveaway itu sendiri nggak sih? Maksudnya? Ada pernah membuat sebuah giveaway sendiri, akhirnya kan ada acara oknum. TV saya ada, acara TV ada. Jadi mereka itu sudah mulai menipu ketika acara TV ada. Jadi semua waktu itu saya bekerja sama dengan Trans ya. Dia itu foto apa sih namanya, name card atau apa gitu ya. Nih saya dari sini nih, saya dari Indonesia Giveaway, mau dong ini. Jadi dikasih lihat semuanya. Dan nama-namanya benar semua yang bekerja waktu itu. Jadi emang oknumnya lumayan profesional. Kabaim, respon dari Kak Paula gimana? Kan Kabaim jalan sendiri apa? Tanggapannya dia apa? Supportnya apa sih? Paula tadinya berpikiran perlu atau tidak, tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia pikir iya kayaknya kamu harus deh ke polisi, nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Akhirnya udah, saya seharusnya besok ke Pekanbaru, akhirnya saya sekarang kesini. Kalau emang besok diperlukan juga saya di sini, ya saya kesini. Mas Boim, berarti bisa dibilang permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? 5 tahun. 5 tahun dan nggak pernah berhenti. Permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? Banget, iya banget. Mas Boim, 5 tahun dan itu terus ada. Dan saya selama 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang ini sih. 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya. Mana sih ini buktinya, saya bilang. Kadang-kadang orang kan bohongnya dan tiba-tiba bukti semuanya ada. Nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini. Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkan ya benar. Mas Boim tadi kan sempat disinggung akhirnya ke polisi lagi dan sempat trauma, maksudnya gimana tuh mas? Ya sebenarnya kan ya tahu sendirilah. Tapi ya bukannya trauma, sebenarnya lebih ke arah waktu, bukan trauma sih, lebih ke arah waktu, tenaga. Trauma itu dalam arti kiasan kayak waktu, tenaga. Tapi dalam arti saya tahu kok apa yang kita lakukan ini polisi melakukan yang terbaik apapun itu. Jadi buat saya nggak ada masalah dan mudah-mudahan emang semuanya terselesaikan. Lanjutnya kapan nih Bang kira-kira prosesnya? Kenapa? Lanjutnya kapan? Lanjutannya. Lanjutannya kita serahkan semua. Tapi masih buka pengaduan nggak sih? Siapa tahu masih ada korban-korban di luar sana yang... Iya, saya mau tetap buka pengaduan. Kalau saya bilang ya mudah-mudahan sih dengan ada seperti ini udah kelar ya. Tapi ya kita mau lihat masih banyak masih ya saya pasti lebih mencari lagi sih. Kayaknya sih masih banyak banget. Dan kita akan kumpulin, mudah-mudahan ketangkap semuanya. Lewat apa buka pengaduan yang maksudnya? DM Saya atau? dari DM. DM. Dan terkait yang di Polres Selatan sendiri seperti apa sih dari itu? Kalau saya itu doain aja yang terbaik, insya Allah aman semuanya ya. Doain yang terbaik aja. Tapi yang mengupayakan perdamaian atau Apa? Doain yang terbaik aja. Saya nggak bisa komen di situ. Kalau ketawa-tawa semua, lihat banget. Oke, boleh minta izinnya nggak? Apa tuh? Nomor laporannya mungkin Boleh. atas nama Ya. Beserta para
korban penipuan yang giveaway. Saya udah lama, dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerak. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah, sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya itu kadang-kadang bingung ya. Iya, mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya, cuman terkadang saya itu ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang seblak, yang 100.000 per harinya dia tuh pinjem. Nah, selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah, sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi, kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu kayak berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah, sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Nah, ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat. Dan kalian juga, saya pun tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BAP, saya bilang, aduh, waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa. Tapi ya dari mereka ya, saya di sini sekarang, itu dia. Bang, penegasan Bang, penipuannya apa dan Bang Baim sendiri kerugiannya berapa? Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok, dan juga SMS juga ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Baim, total ada berapa korban total yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya flash sekali aja, DM saya ya beserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin, ya sudahlah. Akhirnya saya pending. Nah, yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya kerugian uangnya tersangka yang sama atau gimana Bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja Mas Baim korban-korban sendiri? Oh, dari mana? Dari Bandung. Bandung juga. Sulawesi. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga, maksudnya bukan BAP. Itu lakukan, kita bikin laporan terhadap duga tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam lidik ya, dalam lidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, yaitu ya setiap orang dengan sengaja tanpa hak dan menurut hukum melakukan manipulasi penciptaan, berubah, menghilangkan, pengurusan informasi elektronik dan dokumen elektronik, yaitu pasal 1 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud, pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Jadi kami berharap kawan-kawan di sini ikut memantau dalam proses ini agar pelakunya dapat ditahan, karena sudah banyak korban-korban saat ini dari manapun ya. Nah, mungkin ini nih yang kemarin nih yang saya pernah ini ya, di WhatsApp mereka. Dari sesimpel seperti ini sebenarnya. Jadi dari semua ini mereka tuh ngirim ke saya
yang kadang-kadang saya tidak gubris, cuman saya bingung gimana cara saya berhentinya. Udah segala cara di penjara udah, cuman lama kalau kelamaan kasihan mereka. Akhirnya ya sudah, hari ini saya di sini. Bang, dari keterangan polisi ini termasuk sindikat atau gimana, Bang? Berapa Mas Bayu? Yang dilaporkan mereka? Total yang dilaporkan. Saya sebelum memanggil mereka, saya itu pernah DM, saya ganti nih semuanya. Pernah semua DM masuk ya, ratusan ribu, jutaan. Kita ganti lumayan ya, tapi saya nggak mau sebutin berapanya. Cuman kan kita nggak bisa menghandle semuanya. Yang akhirnya setelah itu saya ngepost lagi, ada lagi banyak. Yang sekarang aja ada 23, 31, mungkin ada 100 juta lebih kali. Oke, kerugian Ini kan sempat bilang bahwa banyak anak. Kenapa? Kerugiannya Bang? kerugian sendiri Saya kerugian lebih ke nama. lebih ke nama aja. Lebih ke nama, sama kemarin saya ganti ya. Itu. Ganti. Mas Baim tadi, Saya nggak bisa sebutin nggak enak. Bang Bayu, tadi kan sempat bilang banyak rekening dari pelaku. Mungkin ini sindikat atau bagaimana, Bang? Pasti sindikat, karena pernah dilihat juga ketika ditelusuri nomor teleponnya itu banyak banget, ada sekitar 20-30an, udah pasti pemain. Mas Baim, Bang Baim. mungkin ada salah satu kronologi sampai akhirnya korban bisa mengeluarkan dana besar itu awalnya apa yang dijanjikan? Sebenarnya mereka itu kebanyakan seperti dihipnotis. Iya, saya juga bingung kok sampai 31, 23. Yang terkadang itu kayak dihipnotis ya. Iya, mereka tuh bilang seperti itu ketika ditanyakan. Seperti dihipnotis ke Alfamart, Indomaret, Teller. Nggak tahu kenapa mereka transfer terus, saya juga bingung. Bang Baim, berarti setiap orang Dijanjikan apa? Nominal yang lebih besar. Nominal yang lebih Ketika besar. transfer sekian nanti dilibatkan di MDL. setiap orang sekitar kena berapa, misal 10 juta, 20 juta, dan akhirnya Beda. Yang tadi saya yang kemarin di ngadu itu yang paling gede itu 31, 23, dan itu dari tukang seplak. Habis itu yang biasa-biasa orang nggak ada pekerjaan. Terus saya bilang uangnya dapat dari mana? Pinjam kanan kiri. Loh sekarang gimana? Udah lunas, masih ada 17 juta. Kamu kerja apa? Tukang seplak sehari berapa? Saya bilang 150 atau 100. Kita kan mikir ya, maksudnya ya Allah, kalau saya nggak gerak siapa lagi ya? Saya bilang untuk bisa mengcover mereka semua. Akhirnya saya kesini lah. Walaupun saya itu sebenarnya ya masih agak trauma sebenarnya dengan polisi, karena ya sudahlah, saya bilang yuk kita lakuin, karena saya takut sebenarnya kalau emang kesananya itu malah merugikan mereka. Polisi juga pasti melakukan yang terbaik ya, seperti kemarin juga sudah mencatat yang 140 juta itu. Mudah-mudahan beneran ini ditindaklanjutin, dan saya pun mau segera ketangkep semuanya, karena saya percaya polisi masih peduli sama mereka semua. Mas Baim, ini kan kasus penipuan nggak sekali dua kali ya, dan terus berkembang gitu, ada aja korbannya. Sempat terpikir nggak sih untuk sementara berhenti giveaway dulu, berbagi dulu mungkin? Saya udah berhenti. Sudah berhenti, Bu? Berhentinya dalam arti saya nggak pernah lagi, karena itu video-video lama dari tahun 2018. Alasannya berhenti sendiri, apakah salah satunya karena kasus ini kah atau bagaimana? Enggak, saya nggak pernah ngatur yang gitu-gitunya sih. Tertim ke depannya ada langkah apa Mas? Misalkan ini kan nggak berhenti di sini nih, penipuannya dia. kalau lagi-lagi dan ada lagi, Itu yang timnya sebenarnya saya gimana? masih mikir ya, langkahnya apa? Karena dulu juga begini, kita udah melakukan ini, udah ditangkap. Saya sampai kasih lihat tuh ya, dia mau minta ampun, saya bilang nggak mau, udah penjarain aja saya bilang, karena saya bilang kapan jeraknya. Tapi setelah dikasih lihat semuanya gitu, tetap banyak. Itu pertanyaan sebenarnya yang bagus. Saya bilang setelah ini gimana ya, tapi yang penting kita melakukan tahapannya dulu deh. Kasihan mereka, mudah-mudahan uangnya balik. Mungkin ngasih imbauan nggak ke masyarakat kalau udah nggak ada giveaway gitu Mas? Sudah berkali-kali saya di semua platform media sosial, Instagram, TikTok, saya bilang jangan percaya ya. Kalau memang ada giveaway dari saya nggak pernah minta 1 rupiah pun. Mau itu pajak atau nggak segala, nggak ada. Saya itu kasih semuanya. Dan kalau ini kalau diminta bayaran itu udah pasti nipu. Tapi sebelumnya pernah ada buat giveaway itu sendiri nggak sih? Maksudnya? Ada pernah membuat sebuah giveaway sendiri, akhirnya kan ada Acara oknum. TV saya ada, acara TV ada. Jadi mereka itu sudah mulai menipu ketika acara TV ada. Jadi semua waktu itu saya bekerja sama dengan Trans ya. Dia itu foto apa sih namanya, name card atau apa gitu ya. Nih saya dari sini nih, saya dari Indonesia Giveaway, mau dong ini. Jadi dikasih lihat semuanya. Dan nama-namanya benar semua yang bekerja waktu itu. Jadi emang oknumnya lumayan profesional. Kak Baim, respon dari Kak Paula gimana? Kan Kak Baim jalani sendiri, tanggapannya dia apa, supportnya apa sih? Paula
tadinya berpikiran perlu atau tidak, tapi karena dia mikir ketika orang-orang datang ya ke kantor dengan banyak, dia pikir dia kayaknya kamu harus deh ke polisi, nggak ada yang bisa bela dia kecuali ya kamu. Akhirnya udah, saya seharusnya besok ke Pekanbaru, akhirnya saya sekarang kesini. Kalau emang besok diperlukan juga saya di sini, ya saya kesini. Mas Boy berarti bisa dibilang permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? 5 tahun. 5 tahun dan nggak pernah berhenti. Permasalahan ini cukup mengganggu aktivitas ya? Banget, iya banget. Mas Bayam. 5 tahun dan itu terus ada. Dan saya selama 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Bayangin berapa banyak yang kayak mereka yang ini sih. 3 tahun saya nggak ngapa-ngapain. Baru tahun ini aja karena ada yang 140 juta itu yang tadinya saya nggak percaya. Mana sini buktinya, saya bilang. Kadang-kadang orang kan bohongnya dan tiba-tiba bukti semuanya ada. Nah setelah itu saya aware lagi dengan masalah ini. Akhirnya saya baru sekarang untuk melaporkannya. Mas Bayam tadi kan sempat disinggung akhirnya ke polisi lagi dan sempat trauma, maksudnya gimana tuh Mas? Ya sebenarnya kan ya tahu sendirilah. Tapi ya bukannya trauma, sebenarnya lebih ke arah waktu, bukan trauma sih, lebih ke arah waktu, tenaga. Trauma itu dalam arti kiasan kayak waktu, tenaga. Tapi dalam arti saya tahu kok apa yang kita lakukan ini polisi melakukan yang terbaik apapun itu. Jadi buat saya nggak ada masalah dan mudah-mudahan emang semuanya terselesaikan. Selanjutnya kapan nih Bang kira-kira prosesnya? Kenapa? Selanjutnya kapan? Lanjutannya. Lanjutannya kita serahkan semua. Tapi masih buka pengaduan nggak sih? Siapa tahu masih ada korban-korban di luar sana yang... Iya, saya mau tetap buka pengaduan. Kalau saya bilang ya mudah-mudahan sih dengan ada seperti itu ya kelar ya. Tapi ya kita mau lihat masih banyak masih ya saya pasti lebih mencari lagi sih. Kayaknya sih masih banyak banget. Dan kita akan kumpulin, mudah-mudahan ketangkap semuanya. Lewat apa buka pengaduan yang maksudnya? DM Saya atau dari DM. DM. Dan terkait yang di Polres Selatan sendiri seperti apa sih doain? Kalau saya itu doain aja yang terbaik, insya Allah aman semuanya ya. Doain yang terbaik aja. Nah, tetapi yang mengupayakan perdamaian atau Apa? Doain yang terbaik aja. Saya nggak bisa komen di situ. Boleh ketawa-tawa semua. Niat banget. Oke, boleh minta izinnya nggak? Apa tuh? Nomor laporannya mungkin. Oh, boleh. Atas nama Ya. Beserta para korban penipuan yang giveaway. Saya udah lama, dari tahun 2018 pernah nangkep sebenarnya. Cuman setelah itu banyak lagi korban, kirain saya jerak. Terlalu banyak korbannya, yang akhirnya saya sendiri juga sebenarnya bingung harus gimana. Tapi lama-kelamaan banyak dari mereka yang ngadu ke saya kalau emang ketipu terus. Yang akhirnya puncaknya sebenarnya dari warga asing Singapura yang ditipu 140 juta. Nah sampai sekarang sebenarnya tindak lanjutnya belum ada. Malah setelah itu banyak yang melapor lagi ke saya, DM segala semuanya. Yang akhirnya saya panggil satu-satu ke sini. Dan DM yang masuk itu sebanyak 100 lebih dengan bukti-bukti yang ada. Jadi saya itu kadang-kadang bingung ya. Iya, mungkin orang akan menjelekkan saya, nama saya, cuman terkadang saya tuh ya udah deh, mau orang seperti itu nggak apa-apa. Cuman ternyata banyak orang kecil yang ketipunya 31 juta, 23 juta, yang pekerjaannya itu tukang seblak, yang 100.000 per harinya dia tuh minjem. Nah selama beberapa tahun ini belum bisa mengganti. Nah sekarang yang tadinya saya juga tidak mau berurusan lagi, kan waktu juga ya, cuman saya melihat mereka semua itu saya berharap banget sama saya supaya orang-orang itu ketangkep. Nah sekarang itu berbagai macam nomor dan nama yang berbeda-beda kita lagi aduin sekarang, mudah-mudahan sih ditangkap. Nah ini korban-korbannya yang sebagian besar mereka juga terkadang juga tidak mau kelihatan, maaf, bukan berarti memang mungkin privacy ya, tapi saya minta tolong sama mereka supaya prosesnya itu cepat. Datang yuk, saya bilang, supaya bisa cepat. Dan kalian juga, saya pun tidak mau kok sebenarnya, karena saya ya BAP, saya bilang, aduh waktu saya itu kadang-kadang nggak bisa. Tapi ya bagi mereka ya, saya di sini sekarang, itu dia. Bang, penegasan Bang, penipuannya apa dan Bang Bayam sendiri kerugiannya berapa? Penipuannya itu lebih ke arah penipuan giveaway yang ada di WhatsApp, Facebook, habis itu sekarang TikTok.
dan juga SMS gitu ya. Penipuannya dari sana semuanya. Mas Boim, total ada berapa korban total yang hari ini? Kemarin itu yang baru saya blast sekali aja DM saya ya beserta bukti sama nomor telepon orangnya. Akhirnya dikirim itu ada sekitar 100 lebih. Yang saya undang mereka itu dari berbagai kota, ada Sulawesi, ada Palembang, ada banyak banget. Kemarin terkumpul 28 orang. Cuman seharusnya kemarin, tapi saya nggak tahu, maaf, prosesnya seperti ini harus didampingi ya. Akhirnya saya didampingi juga sama kawan-kawan. Tapi juga yang sebenarnya kirain saya nggak serumit itu, tapi akhirnya harus didampingin ya saudara. Akhirnya saya pending. Nah yang kemarin itu ada yang pulang, yang sekarang itu yang nginep. Tapi dugaan awalnya kerugian uangnya tersangka yang sama atau gimana bang? Kan ini banyak banget. Masih di penjara yang waktu dulu. Oh, masih masih di penjara. Jadi ini yang beda-beda. Nama-nama rekeningnya beda-beda semua. Dari daerah mana aja Mas Boim korban-korban sendiri? Oh dari mana? Dari Bandung. Bandung juga. Sulawesi. Majalengka, Medan, ada Jakarta juga. Mereka lagi ada di BAP juga, maksudnya bukan BAP. Itu lakukan, kita bikin laporan terhadap duga tindak pidana yang dilakukan oleh, ini masih dalam lidik ya, dalam lidikan kepolisian ya, sebagaimana kita melaporkan dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya.